Shalom, selamat pagi adik-adik Par GKI Maranatha. Apa kabar? Kakak Ning berharap semua adik-adik dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kakak Ning akan bercerita tentang cerita Alkitab. Namun sebelum itu, Kakak Ning mengajak adik-adik semua kita bersama-sama berdoa mengawali cerita kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami yang setia, syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Ning. Berkati Kakak Ning yang menyampaikan firman Tuhan dan memberkati adik-adik yang mendengar agar boleh diterima dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Baik adik-adikku, Kakak Ning akan masuk dengan cerita kita. Sebelum Kakak Ning bercerita, Kakak Ning mau bertanya kepada adik-adik. Siapa saja yang adik-adik sayang di rumah? Pastinya adik-adik akan menjawab, di rumah kami menyayangi Bapa, Mama, kakak, adik, dan semua orang yang ada di dalam rumah. Kakak Ning bertanya lagi, siapa saja yang adik-adik sayang di tempat di mana adik-adik bermain atau belajar? Tentunya adik-adik akan menjawab, teman-teman yang biasa kami bermain bersama atau belajar bersama. Merekalah yang kami sayangi. Nah, adik-adik, cerita kita di pagi hari ini Kakak Ning kasih tema kasih. Adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Ada seorang bapa, dia berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita mendengar perjalanan dari kota satu ke kota yang lain berarti perjalanan yang sangat jauh. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan Bapak ini, dia dihadang oleh sekelompok penjahat dan juga perampok. Sekelompok perampok dan penjahat ini, mereka menghadang Bapak ini dan memukulnya, merampoknya, dan mengambil semua barang-barang yang ada padanya. Mereka memukulnya sampai habis-habisan, sampai tidak berdaya. Dan mereka menaruhnya di pinggir jalan begitu saja, lalu pergi meninggalkan dia. Nah, adik-adik, beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam. Pada saat Bapak imam ini lewat, dia cuma lihat dari seberang jalan tanpa memeriksa. Dia biarkan lalu jalan terus. Beberapa saat kemudian lagi, lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi ini, dia lewat, dia cuma memperhatikan dari seberang jalan juga, tanpa mendekati orang itu, lalu pergi.
Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malang sekali nasib dari Bapak yang dirampok tadi. Nah, adik-adik, beberapa saat lewatlah seorang bapak dari sebuah daerah yang bernama Samaria. Bapak seorang Samaria ini, ia melihat bahwa di depan sana ada seorang yang tergeletak, tidak berpakaian, dan terluka. Ia mulai mendekati bapak ini, lalu melihatnya. Saat bapak Samaria ini, ia melihat, timbullah rasa belas kasihan di dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia mulai turun dari keledainya dan mengambil apa yang ada padanya. Lalu mulai membersihkan luka daripada bapak yang dirampok tadi. Bapak Samaria ini tidak hanya membersihkan luka dari bapak yang dirampok, tetapi juga dia mengobati luka-luka yang ada pada bapak yang dirampok. Setelah dia mengobati, adik-adik, ia mengangkat bapak yang dirampok tadi, lalu menaikkannya di atas keledai, lalu membawanya ke penginapan. Pada saat di penginapan, ia membawa uangnya dan membayar penginapan itu. Lalu bapak seorang Samaria ini berbicara kepada orang yang ada di penginapan, "Tolong obati orang ini sampai sembuh." Dan bapak seorang Samaria ini, ia membayar biaya penginapan dan juga biaya pengobatan dari bapak yang dirampok tadi. Nah, sebelum dia pergi, dia berkata lagi kepada orang yang di penginapan, "Tolong rawat dia sampai sembuh. Kalau biayanya kurang, berarti saat saya kembali, saya akan membayarnya sampai lunas." Wah, luar biasa ya adik-adik. Hati dari seorang bapak Samaria ini sangat baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, siapakah yang melakukan hal kasih kepada orang yang dirampok tadi? Apakah seorang imam? Ataukah seorang Lewi? Ataukah seorang bapak dari Samaria? Pastinya adik-adik akan menjawab, bapak seorang Samaria. Baik adik-adik, mengapa sampai seorang bapak dari Samaria itu mau melakukan hal kebaikan kepada bapak yang dirampok tadi? Padahal ia tahu bahwa ia sama sekali tidak mengenal bapak itu. Itu karena bapak Samaria ini dia tahu bahwa Tuhan mengajarkan setiap manusia untuk harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak hanya yang kita kenal, tetapi juga yang tidak kita kenal. Pada saat mereka memerlukan pertolongan kita wajib untuk menolong mereka. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari sikap yang dilakukan oleh Bapak seorang Samaria ini. Sikap yang sangat mulia dan luar biasa. Nah, adik-adik, kita harus mencontohi Bapak seorang Samaria ini. Kita harus melakukan hal kasih
kepada orang tua di rumah, kepada kakak, kepada siapa saja yang di rumah. Kita juga wajib melakukan hal kasih kepada setiap teman-teman kita yang memerlukan pertolongan. Tetapi kita juga wajib untuk menolong siapa saja yang kita kenal dan juga yang tidak kita kenal, supaya saat Tuhan melihat perbuatan kita yang baik, Ia akan selalu memberkati kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kakak Neng mengakhiri cerita kita di pagi hari ini, Kakak Neng mengajak adik-adik kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu-Mu sehingga di pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kakak Neng. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar kami sebagai anak-anak-Mu boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati orang tua setiap adik-adik sekolah minggu, mulai dari week 1 sampai week 7, dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Memberkati setiap kakak-kakak pengasuh, dari week 1 sampai week 7. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syukur kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian adik-adikku, cerita kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti kasih Yesus, seperti